Amin. Selanjutnya kami atas nama keluarga tentu mengucapkan terima kasih ya jazakumullah khairan atas kunjungan dan silaturahminya. Dengan silaturahim Rasulullah SAW bersabda, Allah akan panjangkan umur. Panjang umur ini maknanya ada dua. Makna yang apa namanya disepakati ulama ya, umurnya berkah ya. Tapi ada juga yang berpendapat panjang umur itu ya kita itu seolah-olah dan merasa ya, hidup kita di dunia itu panjang tapi penuh kegiatan yang bermanfaat. Dan yang kedua balasannya kita akan mendapatkan rezeki. Dan rezekinya maaf ya baru bakso ini. Alhamdulillah. Yang kedua masih dalam suasana Lebaran ya, kami juga mengucapkan kalimat tahniah dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian jiwa dan meraih kemenangan. Yang ketiga dan sebagai informasi ya, jabatan kami sebagai ketua DPW dan sama seperti Mas Andi ketua DPC tidak lama lagi dan ya saya juga mengucapkan alhamdulillah ya Mas Andi, lega ya, plong nih dan ketika menjadi ketua DPW ya perasaannya ya merasa berat, terus sibuk dengan banyak kesibukan ya, tapi karena ya direh-reh ya, butuh gelem, butuh mau ya, dan doa-doa teman-teman juga support teman-teman ya, akhirnya juga sampai selesai kan. Jadi Pak Sumir dan yang lainnya, saya itu menjadi ketua DPW itu kan ketiban campur kan. Jadi sebelumnya ketua DPW sebelumnya kan dianggap apa ya, mungkin ya ada kelompok yang tidak menghendaki itu sampai rame ya protes itu, terus akhirnya mundur, terus saya yang kedapuk sebagai ketua DPW ya, ketiban campur tadi tuh yang selama ini saya juga tidak pernah bercita-cita, berambisi apalagi menjadi ketua DPW ya, tapi ya intinya karena disupport ya dari teman-teman ya, akhirnya juga selesai laporan pertanggungjawaban sudah disiapkan ya. Pak Andi juga mungkin sudah membuat laporan pertanggungjawaban DPC ini. Jadi insya Allah berakhir Agustus ya, Agustus. Nah itu. Terus barangkali besok hari Ahad tanggal 20 itu Mas Andi dan kawan-kawan nyari saya itu nggak ada ini. Karena ternyata halal bihalal DPW itu bareng dengan DPD di Kampung Rawa, kita ngundang Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu. Nah awalnya kita itu mau menyesuaikan dalam arti tidak tabrakan, hari Sabtu tidak booking tempat, tapi katanya Pak Gubernur bisanya hari Ahad. Nah, kita ini kan karena partai koalisi ya, kita yang mengusung Pak Lutfi Tatiasin ya diusahakan, didorong oleh teman-teman, harus oleh DPP juga harus menyesuaikan waktu beliau. Kalau menyesuaikan diri kita ya bisa ini bertemu dengan DPD bisa. Selanjutnya ya sekedar mengingatkan kita semuanya ya bahwa kita ini semua ya hidup di dunia itu mendapatkan amanah. Nah amanah kita itu berbeda-beda, ada yang berat ya, ada yang agak berat, ada yang ringan gitu kan. Dan Allah tuh maha tahu yang menyesuaikan
kemampuan kita. Dan ujian juga sama ya, ujian yang diberikan kepada manusia itu kan juga Allah sesuaikan dengan kadar kekuatan keimanannya. Itu dalam sebuah hadis seperti itu. Nah, amanah-amanah ini bisa kita jalankan dengan baik ya. Ternyata kalau kita ini mau ya bekerja sama dengan orang lain ya. Kita aktifkan komunikasi, kita juga koordinasi, kita harus buka telinga kita ya kan, jangan mampeti kuping gitu. Jadi berarti maksudnya ya kita harus terima masukan, bahkan sampai kritikan. Dan semua kita ini ya pasti punya kelemahan. Sehebat apapun kita ini, pintar, pandai apapun kita ini, pasti kita punya kelemahan. Nah, kita ini bisa kuat ya, karena kita bersama dengan orang lain. Jangan sok ya, buat diri kita itu pandai, diri kita itu kuat, diri kita ini punya kelebihan dan seterusnya, tidak boleh. Tapi kita ini harus ingat kekuatan kita ini karena bersama orang lain. Nah, oleh karena itu dalam menjalankan amanah ini memang kita tidak boleh sendirian, tapi kita harus bersama-sama. Terus yang terakhir ya, Ramadan baru saja kita lewati dan ia benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga dan mengajarkan kita poin penting tentang kebangkitan iman ya. Iman kita menjadi bangkit kuat ya, karena kita berpuasa dan melaksanakan amal Ramadan yang lainnya. Kemudian kebangkitan fikriyah, artinya intelektual kita juga bangkit karena kita selama di bulan suci Ramadan membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat wajangan mau'izah hasanah dari para ustadz, kiai ya, para penceramah. Kebangkitan akhlak kita juga menjadi lebih baik, lebih mulia ya kan? Ya karena di bulan suci Ramadan ini tidak ada orang tukaran antara muslim. Yang ada itu Israel nyerang orang muslim itu. Tapi kalau di antara kita insya Allah nggak ada tukaran, berantem itu di bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi kebangkitan sosial. Jadi sosial kemasyarakatan kita itu di bulan suci Ramadan begitu terasa ya. Kita punya kepedulian, kita punya perhatian, kita juga bisa bersama-sama dengan saudara kita di masjid, musola, dan di tempat yang lain, di event-event dan kegiatan Ramadan. Itu menandakan bahwa memang bangkit secara sosial kita itu. Nah, semuanya itu menjadikan kita menjadi hamba yang mulia dan kalau bahasa Al-Qur'annya ya hamba yang takwa dan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu ya atqakum, siapa di antara kalian yang takwanya lebih kuat gitu. Jadi didikan Ramadan ini benar-benar ya mendidik kita menjadi pribadi yang mulia, keluarga yang mulia, bangsa yang mulia, dan umat yang mulia. Maka kewajiban kita ini adalah menjaga dan mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita karena kita mengikuti pendidikan selama di bulan suci Ramadan. Nah, sebagai tindak lanjut ya pertama ya jaga keistiqomahan kita, konsistensi kita dalam beribadah, dalam beramal soleh. Yang kedua, kita jangan mudah gampang jatuh dalam dosa lagi karena eman-eman sayang ya. Allah menjanjikan kita maghfirah ketika kita melakukan saum dan melaksanakan aktivitas atau amal yang Ramadan, dijanjikan ghufira lahum ma taqaddama min dzambihim, dan artinya dosa dan kesalahan kita diampuni. Ketika masuk Idul Fitri ya, kita bersalam-salaman, saling
saling meminta dan memberi maaf gitu. Itu kita lakukan, dosa kita rontok lagi dan jadi jangan sampai kita gampang mudah berbuat dosa lagi. Dan maka kewajiban kita pada atau pasca Ramadan ini ya al-muhafadzatu 'ala nafsi, ini menjaga diri dari dosa dan amal-amal yang bisa merugikan diri kita, keluarga, lingkungan dan masyarakat kita. Dan yang terakhir sekali ya kita harus takmirul masjid bagi laki-laki ya, memakmurkan masjid ya. Ingat ya sirah Nabi dan ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian beliau beristirahat di sebuah daerah namanya Kubah. Di sana bersinggah kurang lebih 14 hari untuk mendirikan masjid. Setelah itu melanjutkan perjalanannya ke Madinah kan. Di Madinah pun program utama unggulan beliau dan para sahabat adalah mendirikan masjid. Nah, ini merupakan isyarat dari Nabi bahwa begitu pentingnya masalah masjid. Jika kita umpamakan di hubungan kita orang-orang yang beriman, khususnya para laki-laki ini, hubungan kita para laki-laki kaum mukminin dengan masjid itu diibaratkan seperti hubungan ikan dengan air. Jadi ikan itu tidak bisa hidup tanpa air. Ketika terpisah dari air itu ikan akan ya kalau hidup sebentar, terus akhirnya mati. Demikian juga orang-orang yang beriman yang ingin imannya itu subur, imannya itu meningkat, menjadi kuat, takwanya juga kuat ya harus dekat dengan masjid atau berbahasa hadisnya kan ketika Rasulullah menjelaskan ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah, itu salah satunya kan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya ketika ada azan ya segera ambil air wudhu kemudian ke masjid. Di masjid melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan. Tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan, hanya itu sebagai nasihat untuk diri saya dan keluarga. Kemudian ada manfaatnya dan kita saling mendoakan di antara kita. Pertama, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menerima amanah dari jamaah ya, maka kita berusaha amanah. Dan yang terakhir sekali ya, karena tadi diingatkan oleh Mas Andi ya, kewajiban kita di dakwah ya, sebagai partai dakwah dimanapun kita ya, mengajak orang lain pada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak pahala bagi kita semua. Wa man ahsanu qaulan, saya tutup, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan ucapan yang paling baik ya mimman da'a ilallah, daripada ucapan orang-orang yang berdakwah menyeru kepada kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.